Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gantikan suami menjual ganja, seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya ditangkap polisi. Ribuan warga di Kabupaten Bandung antre panjang untuk mendapatkan bantuan sembako dan makan siang gratis. Menabung selama 11 tahun, petani kangkung di Majalengka berangkat haji tahun ini. Sopir bus wisata Transputra Fajar ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di jalur wisata Ciater Subang. Ia dianggap lalai dan paling bertanggung jawab atas melayangnya 11 nyawa. Meski demikian, polisi tetap membuka kemungkinan adanya tersangka lain. Di Lantas Polda Jawa Barat menetapkan Sadira, sopir bus wisata Transputra Fajar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di jalur wisata Ciater Subang. Penetapan tersangka berdasar keterangan 13 saksi dan hasil pendalaman kasus. Polisi menyimpulkan 4 hal dari kasus tersebut. Pertama, ada kebocoran dalam ruang relay part, sambungan antara relay part dengan busteri, karena ada komponen rusak. Kedua, oli sudah keruh karena sudah lama tidak diganti. Ketiga, ada campuran air dan oli dalam kompresor. Dan keempat, jarak antara kampas rem yang tidak standar. Berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil ramcek yang tentunya sudah dengan pasal 184 KUHP dan sudah kita dahului dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara saja. Meski demikian, polisi tetap membuka kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus kecelakaan yang menewaskan 11 orang, terdiri dari para siswa, seorang guru, dan pengendara motor. Polisi menjerat sopir bus pasal 411 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan kurungan penjara 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Sementara hasil pemeriksaan agen tunggal pemegang merek atau ATPM dari pihak Hino menyebutkan ada material alat pengereman yang telah dirubah dan ada kebocoran pada sistem pengereman bus. Kebocoran terjadi pada saluran oli dan angin sehingga bus mengalami kegagalan fungsi sistem pengereman. Ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini. Ya. Kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Nanti statement selanjutnya setelah hasil investigasi yang setelah dilaksanakan pada hari ini. Terkait temuan tersebut, pihak operator atau PO Bus Transputra Fajar akan diperiksa. Kecelakaan maut bus wisata Fajar Putra terjadi pada Sabtu petang. Bus membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana asal Depok. Akibat kecelakaan, 11 orang meninggal dunia setelah bus terguling. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Anak berusia 13 tahun yang depresi karena ponselnya dijual oleh orang tua di Cirebon mendapat perhatian dari pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo. Anak tersebut mendapat bantuan uang anggaran pendidikan hingga pemulihan kesehatan oleh tenaga medis. Tim Sekretariat Presiden dan Pemerintah Kota Cirebon datang ke rumah ARP di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kedatangan mereka lantaran prihatin dengan kondisi ARP yang sudah 10 bulan depresi karena ponselnya dijual oleh orang tua dengan alasan terdesak kebutuhan ekonomi. Melalui staf susnya, Presiden Jokowi memberikan bantuan perlengkapan sekolah hingga biaya pendidikan untuk ARP. Semoga bermanfaat dan digunakan dengan baik anggaran yang diberikan
bantuan ini Presiden, penggunaan tersebut tetap sepengetahuan dari orang tua dan didampingi oleh Dinas Pendidikan. Pemerintah kota juga akan memastikan pendidikan ARP dan 2 adiknya sampai dengan jenjang dasar terpenuhi. Ya, dan kami dari pemerintah daerah juga memberikan atensi dalam bentuk beasiswa kepada Arya dan juga adik-adiknya untuk bisa terus bersekolah sampai dengan jenjang SMP yang kami minta Bu Kadisdik untuk bisa memberikan dan membebaskan dari biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Baik. ARP akan mendapat penanganan khusus untuk memulihkan kondisi kesehatan dan kejiwaannya. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Cianjur dan Karawang, Jawa Barat diberangkatkan ke embarkasi Bekasi sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Isak tangis keluarga mewarnai pemberangkatan calon jamaah haji. Suasana haru mengiringi keberangkatan ratusan calon haji di halaman kantor asrama haji Desa Sabandar, Cianjur, Selasa pagi. Keluarga calon haji ikut mendoakan dan menyaksikan pemberangkatan haji tahun 2024 ini. Keberangkatan haji sebanyak 432 orang pada kloter pertama ini dilepas langsung oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman, menuju Bekasi sebelum diterbangkan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Salah satu jamaah termuda berangkat haji menggantikan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ia berharap bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar dan pulang menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah saya di usia 18 tahun ini menjadi jamaah termuda. Insya Allah akan menjalankan ibadah haji. Doakan semoga lancar dan menjadi haji yang mabrur. Amanat dari Pak Menteri Agama, saya himbau kepada seluruh jemaah haji yang paling utama yaitu luruskan niat. Niat kita ke sana untuk apa? Hanya untuk ibadah. Jangan niat yang lain-lain. Kemudian jaga kesehatan karena kondisi di Tanah Suci itu beda dengan kondisi di Indonesia, sangat panas. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum, perbanyak minum air karena di sana nanti takut dehidrasi ya. Sementara di Karawang, sebanyak 432 calon haji juga diberangkatkan ke embarkasi Bekasi. Mereka merupakan kloter 5 dari total 2.055 jamaah haji. Antusias masyarakat Karawang untuk naik haji sangat tinggi. Hal ini dilihat dari usia jamaah yang termuda adalah 19 tahun dan yang tertua adalah 86 tahun. Nah, tentunya alhamdulillah tahun sekarang kita juga tadi disampaikan ada beberapa yang paling tua itu umur 86, yang paling muda itu 19. Nah, jadi mudah-mudahan juga kami menitipkan terhadap tim pendamping, di mana tim pendamping ini dititipkan oleh kami pemerintah daerah agar betul-betul bisa memberikan pelayanan dan betul-betul mendampingi para jamaah haji Kabupaten Karawang. Para jamaah haji diharapkan untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji, sehingga bisa beribadah secara khusyuk dan menjadi haji mabrur setelah pulang ke tanah air. Rendra Gozali dan Syamsun Nursya melaporkan dari Kabupaten Cianjur dan Karawang. Seorang petani kangkung di Majalengka berhasil mewujudkan impiannya ibadah haji ke Tanah Suci. Impiannya itu atas hasil menabung selama 11 tahun dari hasil bertani. Selama belasan tahun, penantian Muhammad Ali Usman untuk beribadah haji akhirnya terwujud. Perjuangan menabung selama belasan tahun terbayar, karena tahun ini ia akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Muhammad Ali Usman merupakan petani kangkung asal Desa Heuleut, Majalengka. Sejak tahun 2013, ia mendaftar haji. Uang untuk melunasi biaya haji sedikit demi sedikit ditabung dari hasil panen kangkung di lahan miliknya seluas 1,7 hektar atau setara dengan 125 bata. Dalam satu hari, Ali bisa menabung 30.000 hingga 50.000 rupiah. Dari mulai 2013. 13. Itu hasil dari apa, Pak? Hasil dari nanam kangkung. Kangkung. Menabung berapa per harinya untuk berangkat haji? Cuman
30 sampai 50 ribu per hari. 50.000. Itu sudah lama jadi petani kangkung. Sudah dari mulai tahun 1999. Alhamdulillah bangga dan terharulah itu. Lega. Ali Usman terdaftar di kloter 20. Ia akan berangkat ke Tanah Suci pada 30 Mei mendatang melalui embarkasi Majalengka. Ali berharap semoga diberikan kelancaran saat beribadah agar menjadi haji yang mabrur. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.